Episode 27, Kekasih Sivana, POV Sivana. Aku ikut. Ziko menawarkan diri untuk ikut denganku mencari Jafir. Tapi, tidak ada tapi-tapi ya. Sayang, aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Aku yakin tempat itu bukanlah tempat yang bagus. Apalagi kamu akan menemui laki-laki. Aku tidak rela. Baiklah, ayo. Ziko mengambil kunci mobilku dan jaketnya. Aku pun mengambil jaketku karena malam ini cuaca sedikit mendung, membuat hawa dingin terasa menusuk ke dalam kulit. Entah ada apa dengan Jafir, kenapa tiba-tiba dia menelponku di malam-malam begini. Saat ini, aku sedang berada di perjalanan menuju ke tempat yang disebutkan Jafir tadi di telepon, bersama dengan Ziko. Ziko memaksa untuk tetap ikut menemui Jafir. Dia mengatakan tidak akan tenang kalau membiarkanku pergi sendirian malam-malam begini, apalagi menemui seorang laki-laki. Sisi sayang, sebenarnya aku merasa curiga dengan atasanmu itu. Lihatlah, kenapa dia malam-malam begini menelponmu dan meminta bantuan? Apa itu tidak mencurigakan sayang? Aku hanya diam tidak menjawab. Tapi menurutku, memang benar juga apa yang dikatakan Ziko. Ataukah dia sengaja meneleponku karena dia dalam keadaan terdesak? Dan jika aku yang menolongnya, bukankah lebih cepat sampai ke apartemennya? Karena unit apartemen, kita berada di gedung yang sama. Entahlah, mungkin karena aku tetangganya. Jawabku masuk akal. Kenapa dia tidak meminta bantuan pada yang lain saja? Dia kan seorang bos, tentu saja memiliki asisten pribadi atau sahabat yang bisa membantunya, bukan? Duda muda di sampingku ini dari tadi selalu cerewet, sampai aku bosan mendengarnya. Ziko, kamu bisa diam tidak? Fokus saja, untuk menyetir nanti, kita juga tahu kenapa Jafir malam-malam begini menelponku. Jadi sekarang kamu diam saja, oke? Jafir langsung menghentikan bicaranya. Dia terlihat sedikit melirik ke arahku kemudian fokus lagi ke depan. Tidak sampai 30 menit, akhirnya kita sampai di tempat yang disebutkan oleh Jafir tadi. Mataku melotot sempurna ketika mendapati sebuah nama bar yang cukup terkenal di kota ini. Wah, sepertinya memang benar. Kalau pria itu sedang merencanakan hal buruk padamu sayang. Lihat saja apa yang akan dilakukan padamu dengan menyuruhmu ke tempat seperti ini. Aku pasti akan menghajarnya. Ziko sudah mengepalkan kedua tangannya. Aku juga sempat kaget melihat nama bar itu. Sebenarnya kenapa sih dengan Jafir? Kenapa dia meneleponku dan menyuruhku ke tempat ini? Kalau memang dia membutuhkan bantuan, apalagi di tempat seperti ini, bukankah seharusnya dia meminta pada orang lain? Lalu sebenarnya apa yang dia rencanakan? Ayo sayang kita masuk. Kita lihat si pria brengsek atasanmu itu dia sedang melakukan apa di dalam. Ziko menarik lenganku dan mengajakku masuk ke tempat itu. Kakiku melangkah masuk ke dalam bar. Aku melihat banyak orang yang terlihat saling bermesra tanpa rasa malu. Oh Tuhan, sebenarnya ini tempat apa? Jujur, meskipun sebelumnya aku pernah bermain ke tempat seperti ini, tapi biasanya aku pergi ke cafe bar bersama Ziko dan teman-temanku. Kami hanya bersenang-senang sedikit dan tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar wajar seperti itu. Sayang, di mana atasanmu itu? Bisik Ziko di telingaku. Suasana yang cukup ramai membuatku kesulitan untuk mencari Jafir. Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku hanya bisa mengedarkan pandangan mencari Jafir dan menyapu seluruh ruangan. Suasana yang sedikit remang itu disertai dengan dentuman musik dari DJ membuat telingaku sedikit sakit. Sungguh aku merasa jijik melihat orang-orang yang ada di tempat ini. Kenapa tidak kamu telepon saja, sayang? Tanya Ziko sambil sedikit berteriak. Aku sudah berusaha menelponnya, tetapi dari tadi nomornya sudah tidak aktif. Sebaiknya kita cari di dalam sana. Aku menunjuk sebuah pintu yang entah kemana arahnya, karena di tempat ini aku tidak melihat Jafir. Akhirnya aku dan Ziko memutuskan untuk masuk ruangan itu, dan betapa terkejutnya saat kami memasuki sebuah ruangan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang melakukan adegan bercinta. Astaga, benar-benar tidak tahu malu. Ziko langsung menarikku keluar karena dia juga tidak ingin aku melihat hal-hal seperti itu, padahal kami sudah sering melakukannya. Tapi melihat orang lain melakukan adegan itu, tentu membuatku mual sendiri. Kalau kita tidak bisa menemukan Jafir, sebaiknya kita pulang saja, sayang. Aku tidak mau kalau sampai terjadi apa-apa denganmu. Aku menganggukkan kepala.
Baiklah, sepertinya aku juga sependapat denganmu kali ini, Ziko. Ziko menggenggam tanganku dan menarikku keluar dari tempat ini. Sungguh rasanya kakiku berasa lemas, seperti jeli yang sewaktu-waktu bisa meleleh. Biur. Aku terkejut saat merasakan seluruh badanku tiba-tiba basah, karena tersiram oleh minuman yang sangat menyengat baunya. Astaga, siapa yang melakukan ini? Jeritku dalam hati, aku menatap wanita yang baru saja menyerangku itu. Seorang wanita yang wajahnya sangat tidak asing menyiramkan segelas penuh minuman beralkohol ke arah tubuhku. Lihatlah, bahkan gelasnya masih ada di tangan wanita itu. Hei, dasar wanita brengsek. Apa yang kamu lakukan? Ziko yang berteriak, dia langsung membuka jaketnya dan menutupi tubuh bagian atasku yang basah. Wanita itu tertawa keras. Sungguh aku tidak mengerti kenapa wanita itu menjadi gila seperti ini. Ada apa dengannya? Dia memang pantas mendapatkannya. Lihatlah bagaimana dia dengan genitnya merayu Jafir. Aku sangat tidak suka dengan wanita ini karena telah merebut perhatian Jafir. Teriak wanita yang setelah aku amati, ternyata dia adalah mantan kekasih Jafir yang ental. Siapa namanya? Apa maksudmu, Nona? Aku tidak mengerti, kenapa kamu mengataiku merebut perhatian Jafir? Sedangkan aku dan Jafir tidak ada hubungan apa-apa. Aku sungguh geram dengan wanita ini. Hahaha. Tutup mulutmu. Aku tahu kamu telah merayu Jafir, kan? Dia tidak mungkin bisa bercinta dengan wanita lain kalau wanita itu tidak merayunya. Teriak wanita itu, suaranya begitu nyaring hingga membuat semua orang yang ada di tempat itu menatap ke arah kami. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti sama sekali. Jangan berpura-pura, keke. Wanita itu berteriak dan hampir menjambak rambutku. Tapi Ziko langsung menghadang dengan tubuh tegapnya. Hei Nona, kamu salah paham. Seru Ziko, siapa kamu pria muda? Tidak perlu ikut campur dengan urusan kami. Aku adalah kekasih Sivana, jadi di sini aku perlu ikut campur dengan urusan mengenai dia. Kekasih bayaran maksudmu? Ziko hampir saja melayangkan tamparan ke arah wanita itu, kalau saja tidak ada sebuah tangan yang menghentikannya. Aku melihat Jafir menatap ke arah Ziko dengan mata yang sangat merah. Sepertinya pria itu setelah mabuk. Ziko tak kalah sengit menatap Jafir dengan tatapan tajamnya. Kebersambung.